yang sebenarnya Duro itu artinya Meduro, dog itu diambil dari produknya kita gitu, corn dog gitu. Hotdog gitu Ya hotdog gitu. Jadi maksudnya saya ini appreciate, bangga terhadap keetnisan saya sebagai seorang yang berasal dari Madura. Madura Jadi Pride. yes, Madura Pride. jadi namanya jadi Duro dan dog, Duro dog gitu. Waktu itu, oke, for your information, sebelumnya saya ini dulunya sebagai seorang karyawan swasta di bidang arsitektur. Jadi saya bekerja di sebuah firma arsitek di Surabaya. Festival Sampang berfestival membangun UMKM Sampang. Festival bersama-sama satu impian mengembangkan brand lokal Sampang. Halo Festi, balik lagi nih bareng aku Adelia di Festipang Podcast. Podcast yang membahas dan mengulik tentang brand-brand lokal di Sampang tentunya. Dan kali ini nih, kita kedatangan tamu cantik banget deh. Yang kalian pastinya udah tahu nih. Oh, dan iya Badel, podcast ini kita siapkan untuk tenan-tenan yang akan join di big eventnya Festipang tentunya. Jadi sebelum ke big event nanti teman-teman udah bisa kenalan nih lewat video. Nah, jadi biar nggak penasaran lagi, Mbak Desi. Kenalan yuk! Gimana nih guys? Sebenarnya udah pada kenal gak sih? Karena Enggak sih? enggak juga ya. Ya udah, aku perkenalkan diri dulu ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Desi Isnani Ramawati. Saya di sini owner daripada brand yang bernama Durodog. Durodog. Ini ya. Ya. Durodog itu apa ya? Durodog. Jadi kalau ditanya Durodog itu apa, sebenarnya nama ini itu didapat dari di tahun kedua. Jadi sebelumnya namanya bukan Durodog. Jadi namanya corndog.premium gitu. Dan waktu itu, oke, for your information, sebelumnya saya ini dulunya sebagai seorang karyawan swasta di bidang arsitektur. Jadi saya bekerja di sebuah firma arsitek di Surabaya. Terus di tahun 2019 akhir, kira-kira bulan Desember itu saya launching produk pertama atau enggak brand ini gitu. Yaitu saya jualan hotdog sama corn dog gitu. Nah, setelah itu seiring berjalannya waktu selama kurang lebih 1 tahun, karena habis itu ada pandemi di tahun 2020, setelah pasca WFH saya balik lagi ke kantor. Jadi ada WFO, kembali lagi ke kantor, dan waktu itu orang-orang kantor itu sebelumnya tidak tahu, tapi ujung-ujungnya tahu bahwa saya punya side job. Terus Bukan side job ya. Side usaha apa sih? Setelah itu mereka tanya Setpreneur. apa nama produknya gitu. Setelah saya ngomong, orang-orang kantor bilang, waduh susah sekali ya namanya. Iya, benar. Gitu. Nah, kebetulan di kantor ini saya adalah orang Madura satu-satunya gitu. Oh, gitu. Dan terkadang itu Minoritas jokesnya ya. sangat minoritas. Dan jokesnya tuh biasanya kalau manggil saya itu bukan hanya manggil Mbak Des atau Mbak, tapi kadang mereka itu memanggil saya dengan kata sebutan Duro. Karena dalam bahasa Jawa itu Madura itu kan Meduro. Nah, setelah itu teman-teman nyeletuk gini. Jadi waktu itu di tahun 2021 akhir saya memutuskan untuk resign. Lah, saya Karena dipanggil Duro, enggak? Oh, enggak dong. Bercanda. itu bagi saya tidak masalah ya, karena kita tahu jokes Bercanda. kantor kita kayak gimana. Tahun 2020 akhir saya memutuskan untuk resign karena pertama sebenarnya ingin lebih fokus ke brandnya saya yang saya bangun, karena saya pikir sebuah brand itu as a baby gitu. Jadi ketika kita itu tidak merawat dan bertumbuh bersamanya, apalagi hanya mempasrahkan ke orang lain, saya kurang ada soulsnya gitu. Jadi feelingnya tuh kurang. Akhirnya 2020 saya resign, terus teman-teman
pada nyeletuk gini, udah namanya ini aja Durodok katanya bilang kayak gitu. Sebenarnya malah ide itu bukan tercetus dari saya gitu. Tapi kalau yang corn dog-nya, maksudnya akhiran dog-nya itu memang saya kepikiran, tapi awalannya itu yang tidak kepikiran gitu loh. Malah dari candaan Malah ya. dari candaan, Durodok aja gitu. Akhirnya setelah itu saya pulang, saya sempat tanya-tanya ke teman-teman, terus ngeluarin jokes itu di kantor baru. Sebenarnya bukan kantor baru tapi kantor sementara yang baru gitu. Terus teman-teman malah excited gitu. Wah, seru banget namanya gitu. Durodok gitu. Yang sebenarnya Duro itu artinya Meduro, dog itu diambil dari produknya kita gitu, corn dog gitu. Hotdog gitu. Ya, hotdog gitu. Jadi maksudnya saya ini appreciate, bangga terhadap keetnisan saya sebagai seorang yang berasal dari Madura. Madura Jadi Pride. yes, Madura Pride. jadi namanya jadi Duro dan dog, Durodok gitu. Ini guys, perempuan Madura yang bangga dengan kemaduraannya. Jadi bagi kalian yang juga bangga dengan Madura mungkin bisa cocok sama Mbak Desi. Jomblo kan ya? Promosi. Kenapa Bapak sepil ya? Ya guys, sebenarnya saya memang jomblo. Apabila ada yang tertarik, Silahkan beli produk Durodok. silakan beli supaya Baru ke orangnya kan. Ada ini nggak? Ada promo beli Durodok gratis Mbak Desi? Enggak. jangan dong. Karena untuk produk yang satu ini tidak untuk diperjualbelikan. Masya Allah. Tapi untuk Dinafkah. Jadi begitu cerita dari awalnya kenapa Durodok, dan kurang lebih tadi dimulainya sudah ya. Kurang lebih 2019 akhir, jadi bulan Desember gitu. Tapi emang ini ya, apa namanya? Mudah diingat ini brandnya Durodok. Aku pertama denger aja kok unik gitu. Jadi Iya. langsung nyantol di otak sebenarnya. Ketika kita ingin mau beli corn dog atau hotdog, Durodok aja gitu. Karena brandnya udah nempel di benak kita kan. Durodok. Nah terus gini Mbak, sebagai seorang arsitek yang mempunyai latar belakang arsitek tentunya dan sampai sekarang masih eksis lah. Jadi apa namanya? Apa sih idealismenya tersendiri membangun sebuah brand F&B ini? Tapi sebagai juga background arsitek. Kalau aku melihatnya sebagai eksternal ya. Ketika aku nyampe ke Durodok, ke store-nya itu udah ada, meskipun kecil, keren gitu menurutku. Oh, estetik banget gitu. Nah, selain itu hal yang ingin Mbak Desi tampilkan dalam sebuah bisnis F&B yang apa dengan idealismenya sebagai arsitek ini seperti apa kira-kira? Menarik ya. Jadi memang karena awalnya saya sudah jelaskan tadi bahwasanya saya itu backgroundnya sebenarnya seorang arsitek gitu. Saya nggak pernah belajar itu yang namanya berbisnis. Jadi saya berbisnis atau punya brand itu learning by doing gitu. Jadi belajar sambil melakukannya. Nah, kalau semua yang berada di atau yang menempel pada benak brandnya saya ini, sebelumnya memang saya pikirkan dalam artian itu sisi ininya, estetiknya gitu. Jadi mungkin kalau tentang branding apa segala macam saya juga learning by doing ya, tapi untuk kayak store, terus packaging dan semua hal perintilan yang ada di dalam sebuah brand itu saya mengaplikasikan profesi saya ke dalam brand ini gitu. Kayak contoh ini guys. Jadi, boleh ya kita lihat? Boleh. Jadi packaging kita ini itu atau packaging saya ini itu terinspirasi dari store-nya saya. Jadi Arsitek banget kayak digambar gitu kan? ya, jadi ini saya bikin di tahun kedua. Jadi setelah tahun kedua ada ulang tahun gitu. Sebelumnya packagingnya tidak seperti ini, hanya berupa logo dan motif marble gitu yang saya juga suka. Nah, terus saya terinspirasi gimana kalau misalnya packagingnya itu mencerminkan lokasinya gitu. Karena seperti yang Mas Badrus bilang tadi, tempatnya cukup unik dan dari memang sisi interior. Karena itu juga saya juga yang merancang. Jadi saya dapat store kurang lebih ukurannya 6x4.
kira-kira 24 meter persegi gitu. Untuk barnya saya desain sendiri, packagingnya saya desain sendiri, interiornya saya desain sendiri gitu. Karena kan gratis kan. Nggak usah Asik, sewa ya. desainer. Setelah itu kebetulan saya kan juga suka freehand, jadi gambar tangan gitu. Akhirnya saya datang ke store, terus saya sketch store saya seperti itu, dan saya tempelkan ke jadi brandingnya di packaging produknya saya di tahun kedua ini. Jadi Oke. seperti itu. Ini boleh sambil dimakan kan? Nah, ya guys, jadi di sini saya bawa beberapa macam varian. Aku coba kita lihat dulu Iya, ya. boleh. Mbak Del, Nah, silahkan dibuka Mbak Del. tunjukin nih. Ini salah satunya itu yang best sellernya itu isiannya mozzarella dan toppingnya tuh coklat. Ini sangat-sangat best seller di kalangan pecintanya ya. Jadi Pecintanya. teman-teman yang ada di Sampang. Ini yang ada kentangnya apa ini Mbak? Yang ada kentangnya ini, jadi guys di dalamnya itu teman-teman Festi ada 3 jenis varian. Jadi ada full mozzarella, ada full sosis, ada juga yang campuran. Jadi bisa campur sosis sama mozzarella gitu. Ini yang isi moza yang mana ini? Yang ini isi moza Aku mau yang dan itu. toppingnya coklat. Ini sih sosis ya? Yang ini mozzarella, ada mozzarella sosis tapi toppingnya kentang. Oh, Boleh gitu. dicoba. Ya, ya udah Mbak Del Mumpung kita masih hangat coba. jadi supaya kejunya itu terasa gitu. Jadi meleleh. Izin Aku makan masih ya? masih penasaran nih cara makan kondok yang Nah, cantik tuh gimana? Kan harus mangap. Telat nanyanya, ini udah mangap ini. Iya jadi Gede banget guys. moga-moga bisa langsung di review. Jujur ini pertama kali aku cobain. Oh iya? Iya. Masa? Oh dodok? Oh kalau Pertama kali coba gratis ya saya. kalau kondok di luar sana aman kan? Sering nyoba kan? Yang mana? Jadi untuk bahan-bahan juga ya untuk teman-teman ini informasikan bahwasanya semua yang kita jual di hari itu adalah bahan-bahan yang fresh gitu. Jadi sebisa mungkin kita itu membuat dadakan gitu. Jadi semuanya tuh on the spot. Dan pilihan Buset, udah separuh aja nih. pilihan bahan daripada produknya itu yang kualitas Premium ya? yang premium, yang kualitas yang baik gitu. Beda rasanya premium. Karena saya yakin bahwasannya brand yang baik itu akan melekat di hati pemirsanya. Jadi brand yang baik itu tidak akan lepas daripada konsumennya. Jadi dia akan Setuju. ketemu dengan konsumennya. Jadi nggak perlu khawatir apabila kita punya brand yang orang pikir wah harganya agak priceless, agak pricey gitu. Tapi semuanya itu akan ketemu dengan pangsa pasarnya masing-masing gitu. Bicara soal harga nih barusan. Oke. Kira-kira harganya dari berapa sampai berapa? Mbak? Sebenarnya harganya cukup affordable buat semua kalangan karena start harganya itu dari 10.000 sampai 18.000 saja. Nah, 10.000 ini untuk varian ini saya nggak bawa kebetulan, ada kayak apa itu fishball, jadi kayak bakso Korea gitu. Yang itu yang paling murah. Oh, ada yang lebih murah lagi sih. Apa? Classic tea. 5.000 rupiah aja. Oh. Nah, untuk yang Klasik itu yang mana? nggak Nggak bawa. ada ya? Oh. Jadi untuk yang harga kondok ini, yang varian sosis itu start from 11.000 aja. Jangan dihabisin dulu. Dan termahalnya itu full mozzarella. Itu 17.000, kalau tambah topping itu jadi 18.000 aja. Boleh dihabisin udah? Termasuk Boleh. murah ya. Iya, aku ajarin cara makan cewek kalau enak tuh gimana. Gimana? Digigit terus geleng-geleng kepala. Oke, saya coba. Nah, Agak merem ya? lihat kamera. Udah cukup gelengnya belum? Atau gini? Iya beda. Jadi kayak ada guncang-guncang lidah itu muter. tapi yang ekspresi seperti itu menarik
orang-orang untuk menonton gitu, bahwasanya enak sekali. Kalau dari tadi kan dari awal sampai tinggal jeda, Ngangguk-ngangguk. makan biasa aja. Jadi biar orang-orang tahu kalau ini enak gitu. Kalau zaman dulu itu kita tahu ini gak sih apa? Pak Bondan. Ya. Jadi Apa itu? tagline-nya, oh kamu nggak tahu? Enggak. Pak Jadi Bondan. Pak Bondan itu adalah Reviewer makanan. Iya, reviewer makanan yang legend dan sekarang udah almarhum ya. Ini minumannya ya, Mbak? Oh iya Bentar, guys. Jadi aku kenalin juga ini ada hotdognya kan. iya, jadi kita tuh juga punya produk Wow. yang Kayaknya rekan saya belum makan ya dari pagi. Iya, kebetulan ini. jadi Jadwal podcastnya akan paling pagi nih, jadi iya, buru-buru. masih lagi. Nah, yang ini tuh varian taro. Jadi kita juga punya minuman. Boleh guys. minum, Mbak ya? Boleh, boleh. Iya. Ada biar enak taro ngobrolnya. dan juga ada banyak, ada kocok. coklat, ada green tea, ada milk tea juga. Ini produk penunjangnya ya. Iya, jadi bagi teman-teman yang mau makan cantik, yang mau nongkrong di Di Rodok. kafenya kami gitu, jadi kita bisa pesan makanan plus ngobrol plus pesan minuman seperti itu. Oh, berarti di Drodok itu kan memang disediakan space untuk Yes. customer yang Iya. memang mau makan di sini atau Iya. di situ atau Atau mau orang take away yang juga take away. bisa gitu. Mbak, ini coklatnya enak banget. Nggak peres beneran. Maksudku coklat minuman di kafe-kafe biasanya kan ya bubuk coklat aja, Bubuk bukan coklat. coklat yang bener pahit gitu kan. Ya, Nah, ya. ini yang ciri khas coklat banget, bukan minuman bubuk-bubuk manis. ya gitu. tadi tuh pertanyaanku kan orang arsitek itu biasanya suka dengan hal-hal yang Detail. Otentik. detail. Iya, ya hal-hal semua diperhatikan gitu sampai ini kan kayaknya udah seri yang kedua ya. Iya, ini sudah saya. Dulu gak kayak gini, aku lihat yang baru, kok keren kataku. Loh kok enak. Kita lanjutkan. Aku pengen bikin orang-orang yang nonton ngiler, apalagi di belakang kamera. Guys, Teman-teman yang belakang kamera sabar ya. Sabar ini ujian. Terus Mbak Desi, Yes. aku mau nanya nih. Dari umur berapa Mbak Desi itu punya kepikiran untuk punya usaha sendiri atau ada inspirasi sebelumnya? Oh, misalnya nih, wah teman saya tuh pekerja tapi dia bisnisnya udah settle di luar gini-gini sehingga ada beberapa gerbong pemasukan Yes. dalam kehidupan mereka gitu lah. Nah, aku mau tanya itu, Oke. pasti orang ini tergerak, gak mungkin tergerak, oh iya saya pengen usahakan, gak mungkin. Pasti ada yang menginspirasi atau istilahnya yang jadi kompor lah gitu. Boleh ceritain dong? Jadi sebenarnya itu benar. Semua itu nggak berawal ujuk-ujuk, oh iya saya pengen punya brand. Karena punya pikiran itu berarti kita harus punya bank data dulu. Nggak bisa menurut saya itu nggak ada orang itu bisa mengeluarkan sesuatu dari dalam dirinya tanpa dia punya bank data yang apa yang dia konsumsi gitu. Jadi sedari saya kuliah itu mungkin saya kepikiran tapi nggak pernah ada tapi nggak pernah kepikiran secepat itu. Gitu. Jadi ya udah setelah saya kuliah selama 4 tahun. Setelah lulus kuliah itu memang saya memang fokus ingin bekerja dan mencari pengalaman di arsitektur. Maka dari itu saya memutuskan untuk bekerja di firma arsitektur gitu. Dan saya bekerja itu kurang lebih selama istilahnya dalam usia kantor ya. Kurang lebih 5 tahunan. 5 tahunan. 5 tahunan. Nah, sembari perjalanan itu sebenarnya saya punya teman diskusi dulu di zaman kuliah. Namanya saya spill aja di sini ya, Sheila Anggun. Oh, Jadi Sheila. Sheila Anggun ini salah satu bestie saya yang selalu menarik kalau diajakin berdiskusi tentang everything. Entah itu tentang masa depan, pekerjaan, karir. Sampai sekarang itu sama-sama punya bidang usaha masing-masing ya. Dan pacar juga, tipe cowok gitu kan. Pokoknya dia ada orang yang asik gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya enak bekerja di kantoran, dapat gaji bulanan, bekerja sesuai dengan passion, mengerjakan project-project dari yang project kecil sampai project yang lumayan besar menurut saya. Setelah itu jadi saya selama 4 tahun ini bekerja di 2 kantor.
Jadi kantor pertama 1 tahun dan kantor kedua tuh kurang lebih 4 tahun. Mm-mm. Nah, kebetulan juga di dalam kantor saya ini adalah saya dikelilingi sama orang-orang yang vibes-nya itu mempunyai pandangan luas tentang bidang usaha gitu. Jadi di kala siang hari kayak misalnya kita break lunch gitu, kita cerita-cerita tentang ada teman-teman yang sama jadi karyawan juga gitu, jualan ini di Shopee, punya jualan hampers gitu-gitu. Jadi semuanya itu memiliki vibes menginfluence saya secara tidak langsung gitu. Jadi energinya tumbuh Ya, dari sekeliling betul. malah ya. Nah, setelah itu tumbuh tuh mulai keinginan. Sebenarnya kalau ditanya apa mimpi utamanya, saya tetap sebenarnya di bidangnya saya gitu. Jadi di arsitek. Profesional Iya, arsitek. profesional arsitek itu tetap jadi mimpi utama saya untuk di masa yang akan datang. Cuman yang Mas Badrus bilang tadi, kita tidak menutup kemungkinan untuk membuka keran-keran yang lain. Karena lebih baik kita punya 10 keran daripada 2. Kalau macet 1 tinggal 1. Kalau punya 10 macet 8 masih ada ya kan, seperti itu. Tuh dengerin Setelah guys. itu, Kalau macet semua tunggu hujan. nah, keberanian itu muncul kapan? Di saat tahun 2020 saya pikir. Jadi waktu itu saya WFH. Jadi I'm back to my hometown. Jadi saya pulang ke Madura. Setelah sekian lama, saya biasanya kalau pulang ke Madura itu cuma 2 hari. Mentok-mentok 1 minggu gitu, ya toh. Nah, waktu itu di kala pandemi saya bertemu dengan kawan lama saya namanya Hamdi. Jadi Hamdi ini waktu di tahun 2020 bukan tiba-tiba, saya tahu dia buka brand. Namanya waktu itu Trilogi. Nah, setiap sore ketika saya mau berangkat gym, saya selalu melewati store-nya dia gitu. Jadi saya selalu melewati lapaknya dia, dan setelah pulang gym saya nongkrong di sana. Dan setelah nongkrong di sana itu saya membantunya kadang. Jadi sembari ngobrol, kalau ada customer saya membantuin dia. Jangan-jangan mau deketin Hamdi dulu ya? Dia sekarang malah jadi bestie yang salah satu bestie terbaik ya. Setelah lulus SMA gitu. Jadi setelah itu mulai nih tumbuh keinginan. Waduh, kayaknya seru juga nih kalau misalnya saya buka usaha juga. Tapi saya masih nggak tahu itu mau buka apa. Iya, Tapi udah punya keinginan. Ini kaitannya dengan Durodok ya. Setelah itu saya bilang nih sama Hamdi, kayaknya aku juga pengen deh punya brand gitu. Oh iya, bagus, keren tuh katanya. Dia bilang, dia antusias begitu orangnya kan. Kamu mau jalan apa katanya? Nah itu juga saya bingung. Nah akhirnya kebingungan itu berlanjut selama beberapa bulan. Terus niatnya sebenarnya awalnya saya tuh mau franchise punya teman saya. Sebelum saya punya brand. Nah di seperjalanannya itu ternyata saya kepikiran untuk jualan hotdog gitu. Entah kenapa pokoknya kepikiran pengen aja gitu. Setelah itu saya cari apa sih teman pendampingnya gitu. Terus saya ngelihat literatur gitu di internet, di media sosial. Kok mesti pasangannya tuh dok-dokan, ngerti nggak? Jadi kayak hotdog jadi corn dog gitu. Akhirnya saya bilang tuh sama Hamdi, cariin saya orang yang bisa bikinin gerobak gitu. Jadi kayak awalnya kan sebelum punya store kan gerobakan dulu kan. Akhirnya semua link-link itu didapat dari Hamdi. Hamdi kasih nomornya, terus saya bikin sampai punya keberanian di 2019 itu. Hamdi bilang mau buka kapan gitu. Ya tunggu dulu. Saya 2019 akhir atau 2020 akhir ya? 2020 akhir. Kayaknya 2020 akhir karena waktu itu COVID. Karena setelah itu sudah kenal saya kan. Iya. Jadi ini cerita di luar daripada brandnya. Saya dikenalkan oleh Hamdi. Sama Mas Badrus. Itu di tahun 2020. Dia bilang sama saya, Des, aku punya teman. Ini orangnya keren banget. Aduh. Antusias banget, semangat banget gitu. Jadi saya tiba-tiba sama Hamdi, udah ayo kita ngopi, terus ketemu sama tiba-tiba dipertemukan sama Badrus dan
dia ini sekarang salah satu jadi bestinya aku gitu. Sekaligus partner kerja. Iya, Partner kerja. di beberapa project alhamdulillah ketemu terus gitu dan kita bertukar informasi dengan dia. Nah, balik lagi di gerobak ini ya. Gerobak, Terus lanjut. 2020 itu sudah bikin gerobaknya tapi masih nggak punya keberanian buat buka. Tapi udah ada ide untuk buka. Sudah, jadi sudah Kodok. ada menu, sudah ada resep, sudah ada hitungan HPP-nya? HPP-nya, suppliernya sudah ada seperti itu. Jadi saya harus beli di mana, stoknya gimana gitu, sudah ada semuanya. Tapi sampai di penghujung 2020 itu belum ada keberanian. Jadi saya itu mungkin mikirnya kurang lebih 3 bulanan lah. Bukan nggak ya, bukan. Kalau nggak laku gimana? Kalau banyak protes gimana gitu. Mbak, 3 bulan itu bukan mikir kayak bertapa. Ya, karena saya itu sembari kerja, jadi saya membenarkan alasan itu gitu. Ya, saya kan sibuk, saya kan ini, saya kan itu. Memang ini mungkin semua orang juga merasakan ya. Alasan selalu akan menemukan 1000 alasan untuk melakukan satu action. Untuk memulai. Sepakat banget. Itu karena yang saya rasakan juga pas pertama kali mau buka brand Durodok ini. Akhirnya 2020 akhir, ya udah. Ini udah terlanjur. Gerobak ada, stok sudah ada, semuanya sudah lengkap. Ya udah, memberanikan diri buka pertama kali. Sebenarnya kalau malu enggak sih, enggak malu ya. Cuman punya keberaniannya itu aja itu loh yang susah gitu. Ya udah buka dan alhamdulillah 1 minggu pertama tuh sampai sekarang pun itu antusiasmenya baik gitu. Dan terus orang-orang itu ada customer baru gitu. Sebelumnya memang dari dari mulut ke mulut, setelah itu saya buka media sosial di IG gitu, dan setiap harinya mesti ada yang tanya gitu di DM, Kak lokasinya di mana, Kak harganya berapa? Tadi aja ada yang Seperti tanya WA saya waktu buka gak Durodok, buka gitu. Jadi akhirnya ya sudah sampai sekarang mau tahun ketiga, jadi 2 tahun jalan, alhamdulillah brand ini masih stay, dia masih eksis gitu, dan saya butuh support dari teman-teman Festi juga untuk agar kita bisa terus menikmati produk Durodok. Dukung produk Durodok. Emang di mana sih lokasi jualannya? Nah, untuk Lupa dari lokasi tadi nanyain. jualannya itu ada di Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 9. Ancar-ancarannya tuh gini guys. Jadi kalau mau ke Pamekasan sama ke Sumeneb sudah pasti lewat di depan tokonya saya. Nggak mungkin nggak. Jalan nasional berarti. Karena itu jalan nasional, jalan utama menuju kota-kota berikutnya setelah melewati Sampang. Nah, ancaran-ancarannya tuh ada di kalau kita tahu Polsek Kota, itu ada di sebelah selatannya. Lebih spesifiknya lagi berada di Gerbang Mutiara nih, ya kan? Gerbang Mutiara, gerbangnya loh ya, bukan gangnya, gerbangnya. Nah, itu ada rumah dengan model stylenya Belanda-Belanda gitu. Karena itu juga kebetulan sisa-sisa rumah Belanda. Nah, itu store-nya ada di pojok rumah sebelah selatannya. Pas di sebelah selatannya. Oke, teman-teman pasti jangan lupa di Jalan Agus Salim dekat nomor Jalan Mutiara. 9. Benar. Nomor 9. Nih gang nih ya, gapura nih. Nah, itu di pojokannya. Oke, bisa dipahami lah kalau orang-orang Sampang. Jadi gang nih. Gak apa-apa biar pada tahu dan ingat gitu ya. Mbak, Iya, ini benar. Mbak, strategi buat bertahan nih Mbak maksudnya nge-branding ini dengan banyaknya pesaing gitu kan, sama sekalian di spill IG-nya ya. 2 pertanyaan saya rangkep ya. Yuk. Jadi bertahannya itu pertama tidak pernah mengurangi kualitas ya. Karena saya mencoba untuk tidak membuat kecewa pelanggan yang sudah aware, yang sudah mau mengeluarkan budgetnya untuk membeli Durodok. Sudah gitu. cinta lah ya. Yang sudah cinta. Yang Kalau sudah loyal. Kalau misalkan misalkan harga bahan pokoknya ada naik misalnya gitu, itu juga yang menjadi pertimbangan ya. Jadi sejauh ini meskipun kita tahu ya harga tepung, harga mozzarella, harga semua bahan kebutuhan itu nggak selalu stabil. Nggak selalu stabil. Bahkan Sebenarnya cenderung naik ya. bukan cenderung. Kita bisa lihat di tahun kemarin itu harga minyak itu tiba-tiba melonjak 200 kali lipat.
Jadi tiba-tiba dari harga sekian jadi harga sekian gitu. Tapi mengingat kecintaannya dengan customer juga dan mengukur memang harga pasarannya Durodok gitu. Dengan tidak mengurangi rasa dan tidak mengurangi quantity gitu kan, kualitas, saya mencoba untuk tetap di harga yang sama, di harga launching dari awal kita jualan ya toh. Dan alhamdulillah ya meskipun dibilang ya dikatakan berkurang gitu marginnya, tidak apa-apa. Bagi saya itu adalah keberlangsungan brand ini, keberlanjutan produk ini, keberlanjutan brand ini di masa-masa yang akan datang. Karena saya tidak mau apa yang sudah saya bangun ini putus begitu aja gitu, tanpa ketemu dengan puncaknya gitu loh. Karena kan masih punya harapan bahwasanya ini nggak berhenti di kota ini saja gitu. Masih ada keinginan untuk ekspansi gitu, agar supaya semua orang bisa merasakan pengalaman makan Durodok buatan saya. Berarti ini dong ada niatan untuk buka franchise atau sudah dibuat sistemnya? Mungkin franchise itu belum kali ya. Belum. Tapi saya kepikiran untuk Cabang. Wah, keren. Kenapa seperti itu? Karena mengingat kalau franchiser atau kita nge-franchisein itu kita udah harus kuat di supply-nya. Jadi kita sudah memikirkan banyak hal dan itu mungkin belum. Arahnya mungkin ke sana tapi belum dulu. Tapi kalau cabang insya Allah masih bisa nge-handle gitu. Satu atau dua. Dan ya memang ada kepikiran untuk ke sana. Dan itu bagi saya tidak mudah untuk seorang yang nggak punya background bisnis gitu. Akan kembali lagi ke awal. Berpikir 1000 kali untuk melakukan action. Tadi pertanyaan Badel dong, Apa Instagramnya. Sosmednya nih. Kita pengen tahu dong. Sosmednya begitu mudah guys. Oh, ada di sini ternyata. Ada di packaging. Semuanya huruf kecil, ejaannya Durodok. DURO.DOG. Durodok gitu. Durodok. Oke, bisa Ada nanti di TikTok, pantengin IG-nya, ada di guys. Instagram, ada YouTube di nggak dua. ada? YouTube masih belum sih. Tapi dua di platform itu kita Udah. sudah eksis. Lumayan aktif gitu ya Kak Lumayan ya? aktif, dan kita selalu bikin story di WhatsApp juga, dan bisa pesan by ojol lokal juga. Nggak ada deh guys di ojol-ojol nasional karena di kota kami ini cukup unik. Jadi kita mengupayakan UMKM itu terserap gitu. Jadi kita menggunakan jontor, menggunakan gosako, saya sepil nih. Ojol lokal ya. Ojol lokal, ya kan, lebih affordable dan mengangkat produk-produk lokal gitu. Jadi kita emang udah lokal-lokalan nih gitu semuanya. Cintai produk lokal. Kak, boleh nih Kak spill ininya. Oke. Motivasi untuk teman-teman yang mau mulai gitu. Atau yang lagi dilema dengan usahanya. Atau enggak yang lagi mikir selama 3 bulan kayak Mbak Desi tadi. Lagi bertapa 3 bulan bikin apa ya, mulai apa ya. Mungkin bagi teman-teman yang ada di luar sana, bagi teman-teman yang seperti saya juga mungkin karyawan juga, pengen punya brand juga gitu. Bukan pertama ya, kali yang bisa kita lakukan tuh niat. Niat itu udah pasti jadi tombak utamanya ya kan. Niat dulu. Kalau udah nggak ada kemauan ya kan nggak mungkin Nggak kita akan jalan. mau melakukan toh. Niat yang utama. Terus kedua itu adalah kalau yang saya lakukan mencari keberanian di dalam diri ya. Mencari support system. Jadi kita mencoba untuk berada di lingkungan, mencari lingkungan yang vibes-nya itu mensupport apa yang mau kita capai gitu. Percaya atau tidak, itu sangat menguatkan kita untuk melakukan langkah berikutnya. Keren. Melihat sekeliling kita itu, kok Mbak Desi bisa ya? Kok Mas Badrus bisa ya? Masa saya enggak gitu? Nah itu tuh memecut kita untuk bisa melakukannya, meskipun kita terseok-seok. Meskipun kita berdarah-darah, meskipun kita
kebingungan, kita bisa tanya. Meskipun kita merasa takut, merasa galau, kita bisa tanya juga. Kita bisa semuanya itu bisa didiskusikan dan bisa dibicarakan gitu. Karena Dengan pondasinya udah kuat iya, banget ya. dengan komunitas. Terus ketiga, ini juga yang nggak kalah penting memang guys, adalah modal. Itu nggak bisa dilepas dari cuman niat, keinginan, lingkungan, modal juga. Kalau udah punya niat, keinginan, nggak punya modal, sama aja, bohong ya. Siap. Nah, kalau tips dari saya sebisa mungkin tidak menghutangnya. Karena bebannya itu adalah ketika bisnis ini tidak berjalan, kita ada Menanggung tanggungan hutang. untuk membayarnya gitu kan. Sepakat. Nah, jadi saya berpuasa waktu itu. Selama beberapa tahun menyisihkan gaji saya untuk yang sebenarnya itu dana darurat ya. Dana darurat yang saya tabung selama beberapa tahun itu saya Untuk gunakan bisnis. untuk membangun ini semua gitu. Perlu pengorbanan. Penuh pengorbanan. Jadi ya jangan cekot-cekot dulu, cekotnya nanti dulu ya kan. Oke. Untuk memiliki sebuah brand gitu. Oke. Nah itu, jadi masalah modal juga. Kalau tiga-tiganya itu sudah ada di dalam diri kalian, gas. Gas. Jangan tunggu dulu. Karena konsep daripada seorang pebisnis itu kan adalah tetap cuan tau untung-untung. Ya, Ujung-ujungnya. Brand itu adalah kendaraan untuk dia Mm-mm. mencari cuan. Iya dong. Oke. Ya itu juga, itu sih menurut saya. Itu sepenggal satu bab motivasi dari Mbak Desi yang harus emang kalau mau mulai sebuah usaha tuh kita harus settle dari segala kaki gitu ya Mbak ya, modal dan sebagainya. Oke, kayaknya waktu kita udah habis guys bareng Mbak Desi. Makasih ya Mbak ya. Sama-sama Makasih, ya. Mbak Desi. Jangan kapok Thank datang you sini. banget. Oke, big event ada kan? Pastinya ada. Jangan lupa guys. nih. Datang pasti akan ada promo-promo menarik buat kalian. Nah, promo udah di-spill di awal guys. Oke, thank you semuanya. Oke, Bye-bye. thank See you you, next episode Festi. di Festipang Podcast. Bye-bye. Dah.